Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya anak-anak? Oke, hari ini kita pada pertemuan pertama pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran kepariwisataan. Karena kalian pertama kali pembelajaran dengan saya, sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya dulu. Oke, nama saya Miftahul Jana SPD. Tempat tanggal lahir saya di Pasuruan, 6 Januari 1980. Oke, saya bertempat tinggal di Kampung Baru Pekoren, Rembang, Kabupaten Pasuruan. Saya sudah berkeluarga, saya memiliki 2 anak yang saya banggakan, dan pendidikan saya adalah S1 Tata Busana di Universitas Negeri Surabaya. Oke, semoga dengan perkenalan sepintas ini kalian mengenal saya dan bisa sayang ke saya. Oke, ini adalah saya, karena kita belum pernah bertatap muka langsung ya, karena pembelajaran kita jarak jauh. Jadi ini adalah saya dan kami guru tata busana di SMK Negeri 1 Banyil. Sebelum kita menginjak pada materi pertama, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh berupa ceramah, siswa diharapkan mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang industri pariwisata, tentang sejarah pariwisata, secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Oke, hari ini kita fokuskan pada sejarah pariwisata. Oke, anak-anak, tadi ada tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kita lanjutkan ya, kita membahas tentang sejarah pariwisata. Oke, sebelum kita membahas sejarah pariwisatanya Indonesia, kita akan bahas dulu tentang sejarah perjalanan pariwisata di dunia. Oke, sejarah perkembangan pariwisata di dunia secara umum dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama zaman prasejarah, prehistori, zaman sejarah, dan zaman pasca sejarah atau post history. Oke, kita akan membahas sejarah perkembangan pariwisata di dunia sebelum zaman modern ya. Sebelum tahun 1920. Adanya perjalanan pertama kali dilakukan oleh bangsa-bangsa primitif dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Oke, mohon perhatikan di slide ya, ini sudah saya rangkum jelas ya. Terjadinya banyak perubahan ya. Intinya sebelum zaman modern tersebut, perkembangan pariwisata sudah mulai bermunculan karena terjadinya revolusi industri. Pengaruhnya yang pertama, dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa terjadi pertambahan penduduk seperti urbanisasi, tumbuhnya usaha, dan lainnya ya. Sesuai dengan, coba diperhatikan sesuai dengan slide saya. Kemudian karena adanya meningkatnya teknologi transportasi atau sarana angkutan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, munculnya agen perjalanan, biro perjalanan ya, sudah bermunculan pada saat itu. Kemudian yang keempat, karena bangkitnya industri perhotelan ya, perkembangan sistem transportasi juga mendorong munculnya akomodasi, dalam hal ini hotel ya, itu sudah mulai bermunculan hotel-hotel. Oke, munculnya literatur mengenai usaha kepariwisataan dan berkembangnya daerah wisata di negara Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika. Berikutnya,
pariwisata di dunia modern, ya. Yang dimaksud dengan dunia modern adalah sesudah tahun 1919, di mana hal ini ditandai dengan pemakaian angkutan mobil untuk kepentingan perjalanan pribadi sesudah Perang Dunia Pertama. Jadi waktu itu pariwisata sudah mulai berkembang karena adanya faktor dari adanya pemakaian angkutan mobil. Ya, sudah transportasinya sudah mulai berkembang. Oke, yang ketiga, perkembangan sarana angkutan di abad 20. Ya, pada abad ini sejarah perkembangan pariwisata banyak dipengaruhi oleh perkembangan sarana angkutan. Yang pertama, motorisasi merupakan sarana angkutan yang berkekuatan motor tenaga listrik sebagai pengganti mesin bertenaga uap. Akibat dari motorisasi ini adalah galaknya wisata domestik. Ya, banyak tumbuhnya penginapan-penginapan di sepanjang jalan raya, munculnya pengusaha-pengusaha bus wisata, ya. Kemudian adanya pesawat udara. Sebelum Perang Dunia II, pesawat udara dipakai hanya untuk kepentingan komersil, tapi berikutnya dipakai sebagai sarana untuk berwisata. Oke, kemudian yang ketiga, timbulnya agen perjalanan. Berarti banyak munculnya agen perjalanan, ya, seperti itu. Dari ketiga tadi, kita bisa menarik analisa, ya. Sejarah perkembangan pariwisata di dunia sudah dimulai sejak zaman primitif, yaitu dilakukan oleh bangsa primitif dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain untuk kelangsungan hidup. Lalu kemudian sejarah perkembangan pariwisata dilakukan oleh bangsa Polynesia dan Polinesia dengan tujuan untuk perdagangan. Setelah itu, bangsa Romawi melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mengetahui cara hidup, sistem politik, dan ekonomi. Dan secara perkembangan pariwisata selanjutnya dimulai setelah Perang Dunia Pertama, di mana pariwisata dilakukan untuk rekreasi. Pada intinya, kepariwisataan tidak hanya mempunyai tujuan untuk rekreasi, tetapi ternyata mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Itu analisa dari 3 hal tadi, anak-anak, ya. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan pariwisata di Indonesia, karena kita adalah rakyat Indonesia. Kita harus tahu, ya, perkembangan pariwisata di Indonesia. Sejarahnya, ya, pariwisata di Indonesia itu terbagi menjadi 3 masa. Ya, yang pertama masa penjajahan Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Oke, yang pertama masa penjajahan Belanda dulu. Diawali dengan pembentukan Vereniging Toeristenverkeer atau VTV, merupakan suatu badan atau official tourist bureau. Pada masa itu, kedudukan VTV selain sebagai tourist government office juga tertindak sebagai tour operator atau travel agent. Pada tahun 1926 berdiri travel, ya, travel agent di Batavia dengan sebutan Lin, yang berpusat di negeri Belanda dan sekarang dikenal dengan nama Nitor. Travel agent ini dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang melakukan perjalanan antara benua Eropa, Asia, dan Indonesia. Oke, anak-anak, perlu kalian ketahui, ya, Lin ini adalah sebuah singkatan dari Lissone Lindemann. Ya, sedangkan Nitor ini, ya, Nitor itu juga adalah sebuah singkatan dari Netherlands Indische Toeristenbureau, ya.
itu. Oke, yang kedua masa pendudukan Jepang ya. Pada masa ini kondisi kepariwisataan terlantar, banyak kemunduran ya. Karena adanya Perang Dunia Kedua yang disusul dengan pendudukan tentara Jepang di wilayah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang tidak ada gairah atau ada kesempatan untuk mengadakan perjalanan. Ya, pada waktu itu objek-objek wisata banyak terbengkalai, jalan-jalan rusak karena banyak penghancuran. Perhotelan aja pada saat itu sangat menyedihkan karena banyak hotel yang diambil alih ya oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan rumah sakit, asrama ya sebagai tempat tinggal para perwira-perwira Jepang. Oke, masa yang ketiga yaitu setelah Indonesia merdeka. Ya, setelah Indonesia merdeka ini banyak muncul suatu hotel-hotel sehingga pada saat itu Wakil Presiden RI ya Dr. Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah surat keputusan tentang pendirian suatu badan yang bertugas untuk melanjutkan perusahaan hotel bekas milik Belanda yang bernama HONET, singkatan dari Hotel National and Tourism. Ya, itu. Kemudian sempat juga tahun 1949 HONET dibubarkan dan dibentuklah badan hukum milik Indonesia sendiri yang bergerak dalam bidang pariwisata yaitu NV HONET. Itu sekilas perkembangan pariwisata di Indonesia. Oke, demikian tadi anak-anak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.